Sudah sarapan semuanya? Bahagia hari ini? Coba dicek dulu bawahnya. Mungkin ada yang masih kotor, depan, belakang, kiri, kanan. Sudah, ada sampah. Sudah piket ya hari ini ya. Kalau sudah, yuk sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doa. Bersiap. Pimpin doa dalam hati mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri. Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Alif Ardiansyah Sakti. Alif Ardiansyah Sakti. Ada lagi selain Alif? Tidak ada. Terima kasih Alif. Oke, yuk sebelum kita biar semangat ya pada pembelajaran hari ini, kita tepuk es bikin dulu yuk. Oke, hari ini kita tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Wah, seru nih kayaknya ya. Kita mulai ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, berarti dengan semangat tepuk 1, 2, 3, 4, 5 berarti semangat ya mulai pembelajaran hari ini. Oke? Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, ya, Ibu akan mengulang ya materi di pertemuan kita sebelumnya. Oke, materi kita sebelumnya adalah persamaan linear satu variabel. Yang pertama tujuan pembelajarannya kemarin kita sudah mencoba mempelajari mengidentifikasi bentuk konsep persamaan linear satu variabel itu seperti apa. Yang keduanya menyelesaikan operasi hitung aljabar pada persamaan linear satu variabel. Ya, nah itu materi yang kemarin kita pelajari itu jangan dilupakan hari ini. Kenapa? Karena akan berkelanjutan pada materi yang akan kita pelajari atau yang sedang kita. Paham nggak? Oke, sebelumnya yuk kita saksikan dulu video pembelajaran kita. Selamat pagi semua. Wah, lihat. Ada semuanya lihat ke depan. Sekali. Perkenalkan, pemilik rumah ini bernama Nana. Ia memiliki kolam renang luas di halaman belakang rumahnya. Penasaran? Yuk, mari kita ke sana. Ya, kemudian rumah Pak Nana bisa dilihat dari atas. Oh iya, dalam waktu dekat ini, Pak Nana yang menanam aneka bunga di sekeliling kolamnya. Bunga merah, kuning, putih, dan ungu dengan penempatan seperti ini. Agar bisa membeli bunga dengan jumlah yang tepat, Pak Nanang harus tahu berapa
berapa meter panjang kolamnya dan berapa meter lebar kolamnya. Seingat Pak Nanang sih, kolam ini memiliki panjang 4 meter lebih panjang daripada lebarnya. Nah, untuk menambah petunjuk, Pak Nanang ingin mengambil seluruh kolam. Ia mengambil tali sepanjang 28 meter yang baru ia beli. Pak Nanang mulai meletakkan tali mengelilingi kolam persis di pinggir kolam. Ternyata tali yang ia gunakan pas untuk mengelilingi kolam. Nah, dari sini Pak Nanang tahu bahwa keliling kolam sama dengan 28 meter dan panjang kolam lebih panjang 4 meter daripada lebarnya. Dari dua petunjuk tersebut, kita bisa tahu berapa panjang dan lebar kolam. Kira-kira berapa ya? Oleh karena itu, kalian perlu mempelajari materi persamaan linear satu variabel atau PLSP agar bisa memecahkan masalah ini. Selamat belajar semuanya. Ya. Nah, sudah ya disaksikan tadi bahwa ada video pembelajaran tentang persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang boleh peralatan tulis atau dan lain-lainnya disimpan di atas meja masing-masing. Bawa semua bukunya kan? Ada yang ketinggalan kan? Ada buku pakainya? Ayo, masa mau belajar buku pakainya nggak ada? Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu kasih waktu ya. Silakan dari video pembelajaran tadi yang kalian saksikan, itu apa sih maksudnya? Coba silakan dituangkan, silakan ditulis. Nanti Ibu minta satu orang yang akan menanggapi dari video pembelajaran tersebut. Yuk, silakan ditulis kira-kira apa dari tadi materi yang sudah kita saksikan bersama. Yuk, pernyataan dari video pembelajaran tadi. Yuk, silakan ditulis. Kira-kira tadi kalian nyimak video pembelajaran itu ngapain ya? Apa sih itu tadi? Silakan ditulis. Boleh menurut bahasa kalian aja ya. Oke, silakan dilihat. Kemudian dari yang tadi kita lihat video pembelajaran di depan, apa yang ada dalam pemikiran kalian? Bebas, bebas, ya. DPR. Singkat aja tapi jelas. Kita kira-kira satu yang mau menanggapi dari video pembelajaran yang kita saksikan tadi. Oke, siapa ya kira-kira? Oke, Pian ya? Oke, boleh ditulis nak, biar nanti teman-temannya kita simak bersama-sama hasil dari video yang telah kita saksikan. Ingat ya, tidak selalu sama, tetapi maknanya kena gitu loh. Itu silakan menggunakan bahasa kalian sendiri. Oh, kayak Ibu lihat bahasanya apa? Oke. Ada yang berpernyataan, ada yang curhat soalnya. Ya, ada guys.
dijelaskan suaranya agar terdengar oleh teman-teman yang lain. Teman-temannya menyimak ya, mendengarkan ya. Oke, silakan Alfiani. Diketahui kelilingnya adalah 28 meter. Yang mitanya adalah panjang dan lebar. Lalu jawab. Kelilingnya, rumus keliling adalah 2 dalam kurung P tambah L. Lalu kelilingnya 28. Ini rumusnya. P-nya X tambah 4, L-nya X. Nah, 28 sama dengan 2 dalam kurung 2X tambah 4. X tambah X hasilnya 2. Oke, lalu 28 dibagi 2 hasilnya 14. Lalu 2X tambah 4. 14 kurang 4 sama dengan 2. 14 kurang 4 hasilnya 10. X sama dengan 10 bagi 2. Berarti X-nya adalah 5. Maka panjangnya adalah X ditambah 4, X-nya 5, ditambah 4 sama dengan 9. Lebarnya 5. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, sekarang ya. Terima kasih sebelumnya. Ibu harapkan yang lainnya sama ya. Jadi bisa fokus apa yang sudah kita saksikan di dalam video pembelajaran. Jadi dalam video pembelajaran ini yang pertama ini ada cara sekali yang ini. Jadi dibuat dulu model matematikanya. Tadi kan ada tuh bahwa keliling atau kolam renang, panjangnya kolam renang Pak Anas itu lebih dari 4, lebih dari lebarnya. Oh berarti modelnya seperti ini. Lebarnya berarti seperti ini. Nah setelah diketahui itu modelnya, baru diselesaikan dengan caranya. Matematika itu sebelum dijawab, apalagi kalau bentuk soalnya soal cerita, kalian nggak boleh tuh. Kalau bisa pakai diketahui dulu, pakai ditanya, ya yang ditanyanya apa baru dijawab. Ya, oke. Terima kasih Alfiani. Yuk kita lanjutkan lagi. Oke. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ya, melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD, peserta didik mampu membuat model matematika permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok berbantuan LKPD, peserta didik mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Sekarang ibu lihat, ibu tanya, apakah hasil dari penanggapan atau menanggapi dari video tadi punya teman kita Alfiani sudah memenuhi belum di dalam tujuan pembelajarannya? Sudah belum? Ada model matematikanya enggak? Cakep Alfiani. Terus setelah ditulis modelnya, langsung diselesaikan nggak soalnya? Atau menyelesaikan soal hitungnya? Ada nggak di sini? Ada ya. Oh berarti panjangnya setelah diketahui X-nya, oh berarti menjadi 9. Oh berarti lebarnya 5. Wah luar biasa. Yuk kita tepuk lagi. Sama, ingat ya, tidak selalu seperti itu, tetapi artinya dalam membuat jawabannya itu maknanya tuh sama gitu. Oh ada model matematikanya, ada penyelesaiannya. Kenapa? Ya karena ini sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Yuk kalau tidak ada, nah kita langsung masuk ke materi. Oke, kita fokus dulu ya. Pengajarannya masih sama ya di pertemuan kita sebelumnya, yaitu persamaan linear satu variabel atau lebih disingkat dengan istilahnya apa? Ibu hapus lagi. LSI. Ini bahasa kerennya. Kata kalian bahasa gaul ya. Oke, next. Konsepnya ini masih sama ya. Kemarin yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada konsep persamaannya, ada penyelesaian persamaannya, sampai dengan penerapannya seperti apa. Jadi ibu bilang tadi,
jangan dilupakan materi yang sebelumnya. Akan kan dipelajari pada hari ini. Paham kan? Oke, next. Kita ganti. Nah, banyak sekali permasalahan sehari-hari yang melibatkan sistem persamaan linear satu variabel. Ada pun muap ya, Rizky, ngantuk. Tidur jam berapa semalam, Ki? Enak banget, Ki, muap, Ki. Ya Allah, untuk ibu nggak kesedot ya. Oke, perhatikan di depan. Ada pun langkah-langkah untuk menyelesaikan dalam persamaan linear satu variabel ada 4. Yang pertama apa? Buat permisalan variabelnya. 2. Buat model matematikanya. Yang ketiga, selesaikan hitung aljabarnya atau dalam selesaikan persamaan tersebut. Nah, yang terakhir membuat kesimpulan. Nah, ini nih yang akan kita bahas bersama. Termasuk nanti AKPD-nya sekarang ini harus mencakup 4 langkah ini ya, Nak ya. Paham? Jadi membuat permisalan dulu variabelnya, membuat tangannya dia, membuat model matematikanya, kemudian menyelesaikan soal hitungnya, terakhir membuat kesimpulan. Oke. Nah, fokus ke kalimatnya ya, jangan ke jus-nya ya. Nanti ibu lapar tuh mau minum, jangan. Fokus ke kalimatnya. Oke, di situ ada. Perhatikan contoh gambar botol jus. Oke, fokus, bukan fokus botol jus. Fokus nanti ngebayangnya jus alpukat enak ya sekarang buat berarti semangat ya. Oke, di situ ada keterangan. Kami membeli beberapa botol jus dengan harga satuan Rp1.000. Kami menggunakan uang pecahan Rp20.000 untuk membeli. Oke, kami mendapatkan pembelian Rp3.000. Berapa banyak botol jus yang dibeli kami? Nah, soalnya sih 1, tapi ada 4 langkah yang harus kalian selesaikan. Ingat kata ibu yang pertama harus membuat apa? Misalnya nama variabelnya. Yang kedua, membuat modelnya. Yang ketiga, menyelesaikannya. Dan yang keempat, baru membuat kesimpulan. Oke. Nah, lihat di depan, ya. Oke, kita pakai permisalan. Oh, berarti misal X-nya adalah apa di situ? Banyak botol jus. Anggap tulisannya bagus ya. Oke, setelah kita buat permisalan, ingat kita harus buat model. Model matematika dalam PSFI dari soal yang tadi itu seperti apa? Oh, berarti model matematika PLSI-nya adalah, nah, tadi 1.000 X ditambah 3.000 sama dengan 20.000. Ini harus berkaitan dari pertanyaan. Ya, nah ini permisalannya udah, modelnya juga sudah. Langkah ketiga apa? Penyelesaian. Oke. Nah itu lihat. Kita tuliskan di soalnya. Oh berarti 1.000 X ditambah 3.000 sama dengan 20.000. Ingat, karena kita mau mencari si X-nya. Kemarin kita sudah belajar loh, ruas kiri, ruas kanan, kedua ruas kiri ditambah, kedua ruas kanan dikurang, seperti itu kan? Nah ini akan berkaitan lagi pada hari ini. Yuk kita cek. Nah karena kita mau menyamakan variabel X-nya, oh berarti 1.000 X. Nah si 3.000 ini supaya hilang, berarti diapain? Dikurang. Oke, berarti ditambah 3.000 dikurang 3. Ingat, ini ruas kiri atau kanan? Ruas kiri. Berarti ruas kirinya dikurang 3.000, sama ruas kanannya juga harus dikurang 3.000. Kita tulis dulu nih. Oh, 20.000 dikurang 3.000. Ibu nggak usah nulis lagi ya. Kedua ruas dikurang 3.000. Nggak usah ya, Nak ya. Ada
jawab. Oh, berarti di sini 1000x dibagi 1000 sama dengan berapa ini? Ya, 17.000 dibagi 1000. Sini aja deh. Habis. Berarti tinggal x-nya. Oh, x-nya itu berarti lihat 17.000 dibagi 1000 berapa? 7. Oke. Berarti x-nya 7. Karena langkahnya ada 4, yang terakhir membuat apa? Kesimpulan. Oke, biasanya kalau dalam matematika kesimpulan sih kalau pakai jadi 3 ya. Jadi kesimpulannya apa? Oh, berarti banyak botol jus yang dibeli Hani adalah berapa? 7. Ya, adalah 7. Permisalannya ada, modelnya ada, penyelesaiannya ada, sampai dengan kesimpulannya juga. Inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu kasih tugas? Tidak ada. Oh, udah siap memang kayaknya kerjain soalnya. Oke. Ini kita masih pakai ini ya, masih kelompok yang kemarin ya. Berarti posisi udah tempat berbentuk kelompok yang kemarin ya. Cuman ada satu kelompok yang udah masuk ya. Tadi siapa? Alif. Ya, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu bagikan dulu ya yang KPD-nya yang harus kalian kerjakan hari ini. Kita sini ya. Oke, sama-sama. Ini sama. Yang duduknya miring-miring boleh berhadapan biar enak kalian berdiskusinya. Nah, biasa kursinya jangan digeser ya. Mau kamu mau mana? Oke. Sudah saya? Kalau sudah berhadapan, oke, boleh semuanya lihat ke depan ya. Sebelum Ibu ini akan jelaskan dulu. Lihat sini dulu Tina. Oh ya Allah, Ibu udah disuruh ini ya. Harusnya tadi ya sebelumnya. Gak apa-apa ya. Gak kesalahan, tulang kalian masih bagus kok. Nah, Ibu masih. Oke. Nah, sebelum Ibu bahas soal, Ibu akan menjelaskan dulu kisi-kisinya. Ya. Jadi kisi-kisi yang pertama udah menerima KPD semua? Oke, KPD yang Ibu kasih hanya perwakilan. Setiap kelompok hanya 1. Oke. Nah, yang pertama di sini sudah jelas ya, melalui diskusi kelompok dapat membuat pada matematika melalui dengan tepat ya, tentunya dengan benar nih. Kalau bisa harus benar. Melalui diskusi kelompok berbantuan KPD dapat menyelesaikan permasalahan dari soal yang dikasih. Oke, itu sudah jelas. Di sini membuat pada matematikanya berarti kalian di level C6 hebat ya. Dalam menyelesaikan masalahnya berarti kalian levelnya udah C4. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua ya, isinya betul. Oke, lanjut. Stop. Petunjuk penggunaan KPD, silakan dilihat di depan. Sudah? Oke, yang pertama ya, boleh sambil dipegang atau boleh sambil dilihat dulu dari depan. Yang pertama adalah cermati pertanyaan dari perintah yang diberikan. Oke, yang kedua gunakan buku siswa, bahan ajar, buku dan referensi lain untuk membantu bereksplorasi. Jadi boleh kalian lihat buku, boleh. Tapi kalau bisa jangan berdiri. Lihat buku atau bahan ajar, notebook. Nomor 3, diskusikan. Nah, berarti mengerjakan KPD-nya harus berdiskusi. Itu tidak mau nih. Jadi si A mikir ya mikir, si B bercanda ya bercanda, nanti tidak mau. Seperti itu. Silakan dengan kelompok kalian berdiskusi. Harus semuanya terlibat aktif di dalam menyelesaikan KPD yang diberikan. Paham? Oke. Diskusikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan dalam kelompok masing-masing. Nomor 4. Tuangkan hasil diskusi kelompok dalam lembar diskusi. Nanti bakal jelas. Yang kelima, konsultasi
bisa diselesaikan dalam kelompok. Artinya, kalau kalian ada yang tidak mengerti, apa sih itu maksudnya saya? Itu nanya, jangan diam aja, ya. Karena orang nggak banyak nanya nanti tersesat. Asal jangan nanya terus. Oke. Kalau sudah, nah, tadi kayaknya udah ibu ini ya. Nah ini kan soalnya, ya. Nah ini silakan, ya. Kalian sebelum menjawab pastikan nama kelompoknya ditulis dulu. Mulai dari ketua sampai dengan anggota. Bu, bagaimana yang tidak hadir? Tetap ditulis nah. Tapi di situ dikasih keterangan ya. Sakit ya, kali ya. Oke, jadi kasih keterangan nama kelompok. Nah kalau sudah di bawahnya ada soalnya atau di depan juga ada, ya silakan dipecahkan secara bersama-sama masalahnya seperti apa. Nah di lembar kedua, nah ini lembar diskusi. Biar semuanya ke depan. Biar paham. Nah di dalam lembar diskusi, nah ini ada penyelesaiannya. Yang pertama ini sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita pelajari. Yang pertama harus apa? Membuat pemikiran. Nah di sini udah disediakan kolomnya, kalian tinggal nulis saja. Yang kedua membuat model. Nah membuat model sama langkah penyelesaiannya boleh dituangkan di sini. Oke, paham ya? Nah lembar ketiga. Oh sorry, kesimpulan. Nah, ingat, karena ini harus mencakup 4 langkah, jangan sampai menyelesaikan kesimpulannya. Gimana Bu kalau saya lupa? Ya, berarti nilainya tidak maksimal. Karena harus sesuai dengan 4 langkah tadi, ya. Membuat kesimpulan. Sesudah dijawab, itu jangan lupa disimpul. Ya, seperti itu. Untuk waktu, ya kurang lebih ya maksimal. Ini maksimal 15 menit boleh. Tapi kalau itu nanti cek, ya kalau misalkan 10 menit udah selesai, ya sudah. Dan pada hari ini Ibu minta ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Paham? Ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada silakan berdiskusi, kerjakan LKPD-nya, silakan mengerjakan. Jangan lupa kalau bisa pakai gimana ya? Pakai pensil boleh, tapi kalau ada Bunda nggak bawa pensil, bawa pulpen, silakan. Cuma Ibu nggak suka itu kalau pakai pulpen itu ada coretan, coretan, itu nanti kertas udah kayak mumi, ya. Nanti banyak putih-putihnya. Jadi kalau bisa silakan menulisnya. Kalau mau pakai pulpen bisa oke, nggak apa-apa. Atau mau dikonsep dulu di buku, baru dipindahkan. Jangan lupa berdiskusi. Kalau udah positif hasilnya, baru ditulis menggunakan PowerPoint. Biar nanti aja Ibu lihatnya. Oke ya. Oke, kalau itu silakan mengerjakan. Boleh ditulis dulu di buku. Dan ditulis semua takutnya. Ingat ya, kalau pakai pulpen bukan sekul, biasa juga. Jadi kalau modelnya itu berarti kalau begitu, berarti modelnya berarti kalau berkunci kan variabel depan harus selalu X ya, bisa asal terbentuk satu, itu kan? Nah ini mau berdasar itu X. Misalkan ya, ini misalkan loh. Karena si hasil itu buat kalau nyata diangkat dulu. Membuat model ya? Nah ini kan modelnya nih. Penastar, baru Ibu ngejelasin. Misalkan penastar nih, yang misalkan variabelnya kamu X ya. Oke, oh berarti kue kejunya. Nah lihat sih, kue keju itu berapa kali dari nastar sih? Dengan? Oh berarti kue keju berapa kali nastar? Buat modelnya dulu, jangan penyelesaiannya dulu ya. Ah, ada lagi. Selamat mengerjakan. Nih, kamu ada dengan? Ayo, 1, 2, 3. Balik.
kalau kue nastarnya berapa sesuai dengan di sini nih di LKPD. Jadi nanti ditulis berarti kue kejunya itu di sini kan nih. Nah dia akan benar-benar fenomena. Nah dia kue nastar dan kue keju. Harga satu kue nastar sama dengan kue nastar itu 2 kali dari harga keju. Itu kue nastar. Berarti harga kejunya X dong. Berarti harga nastarnya berapa? 2 kali dari keju kan? Nah seperti itu. Buat di dalam modelnya dulu. Paham ya? Kalau tadi kan kita bertulis kalau ini kue nastar. Boleh dilihat kalau di tulis mana? Sudah tulis mana? Ini kan? Nah itu boleh ditulis di sini. Pemisalan. Oke, cara menyelesaikan. Jadi kamu buat pemisalan dulu. Kalau sudah misalnya udah oke, langsung bisa dituangkan membuat modelnya. Jadi dari penerapan di sini keterangan di sini. Nah, silakan ditulis. Diskusi sama ngobrol jangan banyak ngobrolnya loh. Waktu berjalan. Oke, yang pada kalian nanti tanya, kamu buat dulu nih. Misalkan, berarti apa namanya dari kue-kue keju berarti kalau kue nastarnya tadi berapa kali dari keju? Ya, nah itu tulis. Tulis. Ya nah. Oke, silakan kalau ada yang kesulitan lagi bertanya. Tapi jangan nanya terus. Nanyanya itu lagi, itu lagi. Udah selesai? Ya kan? Karena si kue keju itu kan lebih mahal dari kue nastar ya nggak sih? Ya berarti kamu masukkan harganya dulu. Nah, harga keju itu 2 kalinya dari yang oke. Jadi seperti ya beda. Nggak dikasih konsep dulu kan? Nggak dikonsep dulu. Berarti mau pakai pensil aja dulu. Oke. Tuh kan benar kata ibu ada mumi titik X. Satu doang loh, jangan banyak-banyak kan ini. Oh keliru. Intinya sampai dengan kesimpulan. Ibu boleh sambil minum ya. Ini apa kejunya?
Oh, kok malah tidur? Kenapa? Oh, semalam pegang berapa ini? Yang berapa? Sudah, oke, sudah. Kalau sudah, tadi ibu lihat ya dari 5 kelompok, hampir sih, mulai dari permisalannya, mulai dari modelnya, mulai dari penyelesaiannya, mulai sampai dengan dari kesimpulannya, hampir sama sih. Cuma mungkin ada satu yang berbeda. Cuman di sini nggak apa-apa. Makanya ibu pengen ada perwakilan satu kelompok deh yang presentasi ya. Oke, coba kira-kira dari soal yang ibu kasih, perwakilan kelompok mana yang mau presentasi nak? Oke, Joshua kelompok berapa? Kelompok ini. Oke, silakan ditulis dulu. Tulisannya yang besar. Yang lainnya tidak ada sibuk sendiri. Ketika temannya sedang menulis di depan, perhatikan. Silakan disimak baik-baik. Kalau ada pertanyaan, kalau ada masukan, Bu, saya mau kasih masukan dong, Bu. Silakan, ya. Jangan diam aja. Ada yang misalkan ragu-ragu dalam hati, silakan. Bu, kok ini begini ya, Bu? Ya kalau saya begini gimana sih, Bu? Nah, itu silakan ditanya. Wow, Joshua, gede sekali ya. Ini simbol apa, nak? Itu simbol apa sih? Oh, X. Oke. Cina. Dekat apa mau ngedarkan ya? Ayo, harus yang benar lah. Fokus menyederhanakan ya. Itu mau ngedarkan. Tuh kan, mana main kaki. Lihat itu temennya ke depan. Yuk, kenapa kakinya ketuker? Awas kok malah main kaki. Aku ketuker loh. Ribet apa ya saya? Yuk, simak ke depan. Kalau misalnya aku bisa tahu ini dua dan kamu tahu tidak itu apa ada misalnya pada masa itu sebenarnya ada Makasih Joshua, tangan dulu ya.
Jadi ada 1 kali nastarnya 11,28,57. Betul? Betul. Oke, maka untuk memberi 2 kali kue nastarnya adalah 2 kali. Nah, ini karena yang ditanyakan ini ya. Ini kue nastar, ini kue. Kok 3 kali kue? Udah kayak jual. Ayo, ibu bilang fokus. Kue bukan itu. Kue apa? Kue apa di sini? Ayo, semua belum makan banyak. Aku belum makan nasi uduk. Gimana jawab kue? Jangan mau kue ya? Ntar belum deh, ini kasih kue deh. Ya, jadi untuk 3 kali hijau. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Kalau ibu tadi masukannya itu ya, Naya, silakan ditambahkan di kolom penyelesaiannya. Jadi sebelum bermodel harus ada pemisahan. Oke, selain itu silakan mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi, nggak apa-apa. Udah dikeluarin. Ibu, Aneta, silakan berdiri, Nak. tidak ada kesimpulan dari harga masing-masing kue nastar. Boleh ditulis deh, biar nanti kita bandingkan. Tidak ada kesimpulan dari harga dulu. Atau biar cakep gimana ya, biar kita ini kan dari ibu nih. Oke, sekarang dari Aneta juga apa? Masukan ya, ini kan masukan aja. Oke, nggak apa-apa. Sudah, Nak? Oke, jadi tepuk tangan dulu yuk. Kelompok berapa? 1 ya, Davi ya. Oke, terima kasih Anda. Silakan yuk. Ya, kita cek bareng-bareng ya. Kalau tadi kan masukan dari Ibu belum ada permisalannya ya. Belum ada permisalannya. Kalau nanti ini ada lagi nih. Ada masukan juga dari perwakilan kelompok 1. Nanti silakan kelompok 3. Tidak ada kesimpulan dari masing-masing kue, baik kue nastar ataupun kue keju. Nah itu kan kalau kue kejunya itu kalau ibu lihat mungkin di situ langsung ke kue ini ya, langsung ke harga yang harus dibayar ya, betul nggak? Jadi nggak ada ya kesimpulannya kue nastar berapa, kue keju berapa. Ya, bisa dipahami kelompoknya suara? Bisa. Oke, sebelum berikutnya ada lagi nggak masukannya? Oh, oke, gini, silakan berdiri, Nak. Atau mau dibacakan aja di situ atau mau nulis? Mau nulis, oke. Mau nulis tapi ini nulisnya di mana ya? Kalau di sini cukup kan? Cukup, masih cukup biar ada yang nanti gue yang masukan juga biar kamu bisa. Di sini. Bisa. Kamu mau apa? Langsung menanggapi. Emang mau menanggapi apa kalau ibu boleh tahu? Tentang desa. Oh, tentang harga kue sebentar. Oke, coba dibacain dulu. Ibu tak bisa salah. Coba dibacain. Boleh. Aku sama ke depan kamu. Sama bantu ya. Harga kue yang dibayar ulangan. Lebih baik untuk menggunakan dibayar menggunakan saya. Jangan suraya gitu ya, ada sampai kita 22 atau bahkan biasanya oke, berarti lo bisa ini ya. Oke, yuk tepuk tangan dulu buat oke, jadi kalau ibu simpulkan mungkin masukan buat kelompok Joshua juga mungkin. Jadi di sini kan ada keluarga yang harus dikeluarkan. Bapak itu apa sih? Bilangan apa kalau ada angka di belakang koma? Iya, bilangan desimal. Sebetulnya ya mungkin di sini Ibu ada 2
biasanya beli apa ya? Beli kuenya itu kayak di apa sih kayak komen-komen gitu ya. Biasanya kan gak mungkin, Bu, saya beli kue ini jadi cuma yang harus dibayar berapa, Bu? 91.428,56. Apa beda tuh si yang beli? Ya nggak sih? Nah, jadi ada dua ya. Kalau ibu bantu jawab ya untuk kelompok juga mungkin. Kalau ketika kita beli di mall atau beli di kira-kira biasanya sih memang apa adanya. Cuma ada pembulatan tersendiri. Tapi bisa juga dipakai di kehidupan yang ibu bilang tadi. Biasanya kan ada yang suka, Bu order kue nastar dong, Bu order kue keju dong. Nah, nggak mungkin kan harganya pakai koma-koma. Bisa naik atau bahkan udahlah buat ibu mau misalkan dari sini 91.428,5. Nah, jadi bila bisa 91.000 bisa 92.000 itu kisaran harga. Mungkin maksudnya ini seperti itu. Paham nak? Terima kasih yang sudah kasih masukannya. Ada lagi mungkin? Aduh banyak banget ya Bu. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada Ibu Minta silakan masing-masing ketua kelompok saja mengumpulkan hasil RKPD. Salsa, nama kelompoknya tulis. Ini nama kelompok berapanya? Misalnya berapa? Jadi udah masuk. Ya, karena tadi ibu keliling, jawabannya sudah hampir sama sih ya, karena kita cuma sampai permasalahan aja dan hampir semuanya sama. Cuma ada beberapa tadi kalau masukan kita dibetulin ya tadi sama kelompoknya sesuai ya untuk masukannya dibetulkan. Nah, kalau sudah berarti alhamdulillah ya untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya yang pertama kalian sudah bisa membuat model matematika pada persamaan linear satu variabel. Kalian sudah bisa ketika sudah membuat model matematika bagaimana cara menyelesaikannya, gitu ya nak ya. Nah sebelum itu simpulkan, ada pertanyaan lain mungkin dari nggak harus dari materi tadi, dari semua yang kita pelajari hari ini. Nah ada pertanyaan mungkin? Oke, Amelie boleh ada berarti pada materi persamaan linear satu variabel ini berkaitan ya Bu dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, yuk kasih tepuk tangan dulu yuk. Udah kali. Oke, jadi pada materi persamaan linear satu variabel itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maksudnya itu ya. Oke, dijawab ya. Oke, yuk bercanda dan bercanda. Oke, jadi pada materi persamaan linear satu variabel ini kalau disimpulkan ya, dari permasalahan memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini tanpa kalian sadari loh. Seperti di pertemuan kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara mencari harga 1 kilogram buah apa kemarin? Iya, buah mangga. Ada transaksi jual beli kan di pasar, entah itu di pasar, entah itu di mall. Yang kedua, tadi kita sudah pakai perumpamaan beli jus, ya kan? Nah itu kan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai dengan harga, David kenapa nak? Sampai dengan menentukan harga nastar, harga kue keju. Nah itu juga sangat berkaitan. Artinya pada materi persamaan linear satu variabel hampir sepenuhnya berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya harus diselesaikan dengan cara mencari, harga ini berapa ya? Dengan harga sekian dibayar sekian mendapat potongan sekian berarti bisa beli berapa ya? Nah itu maksudnya. Ingat, matematika itu tidak selalu harus berapakah nilai dari bla 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 bla, berapakah hasil dari tiga. Terlebih pada materi ini sangat berkaitan sekali. Begitu, jelas kan? Oke, kalau jelas, ada lagi pertanyaan lain? Oke, tidak ada ya, alhamdulillah. Berarti ya silakan dilihat. Kok nggak ada? Bentar. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran kita hari ini dalam menyelesaikan
sesuai dengan harapan ibu, harapan kita, harapan semuanya. Artinya betul semua. Paham ya? Oke, sebelum itu ibu mau tanya dulu. Tarik nafas dulu. Dibuang, jangan lupa dibuang. Sekarang kita tanya, apakah materi pada hari ini yang telah kita pelajari kalian suka? Alhamdulillah. Ada kesulitan nggak? Ada ya? Wow, keren sekali. Berarti siap belajar di materi berikutnya ya? Mantap. Baik. Jadi, alhamdulillah kalau misalkan kalian tidak menemukan kesulitan baik dari pertemuan sebelumnya sampai pertemuan kita hari ini, ibu anggap untuk materi persamaan yang satu variabel ibu anggap tuntas. Ya, ibu cek dulu nanti nilainya. Mudah-mudahan apa yang kalian ucapkan tadi sama real ya dengan hasil KPD-nya. Baik dari pertemuan sebelumnya sampai dengan pertemuan sebelumnya. Nanti ibu akan nilai. Oke, untuk materi kita berikutnya yaitu jangan lupa ya Naya, kita masuk insya Allah sudah masuk ke baru yaitu bab relasi dan fungsi. Silakan sebelum ibu menjelaskan kalian baca-baca dulu ya. Jangan main gadget tuh semuanya, lebih baik baca buku cari yang berguna bermanfaat. Betul apa betul? Oke, silakan dibuka, boleh referensinya mau dari buku paket, mau dari apa terserah. Yang penting ada niat dulu dari kaliannya untuk masuk bab baru relasi dan fungsi. Oke, kalau sudah tidak ada, alhamdulillah ya pada pertemuan hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Walaupun itu banyak beberapa nih yang wah kenapa ya? Ini antara komplikasi antara ngantuk dan apa sih pertanyaan ini harus dicari indikasinya. Ya, tapi alhamdulillah tidak mengurangi rasa semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Betul betul? Alhamdulillah. Berarti sebelum kita tutup, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sehat selalu buat kalian, jaga kesehatannya, jangan lupa semangat untuk belajar. Ya, silakan David dipimpin. Oh, sebelum dipimpin, yuk kita rapikan dulu semua alat tulisnya. Jangan ada keluar kita. Oh, jangan ada yang ketinggalan. Sampah-sampah itu kayaknya ada tuh. Yuk, bapak bisa ya. Kelas untuk menyiapkan. Jangan ada yang tertinggal ya. Dan sudah meninggalkan sampah, kembalikan posisi tempat duduknya rapi. Sudah? Ayo kalau sudah silakan Davi. Lihat dulu tuh Iki masih masuk. Oke, mau pergi. Awas itu switternya benar. Yuk Davi, silakan disiapkan. Posisi duduk Iki. Ya. Bersiap. Dua nanti mulai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya, ingat langsung pulang tidak nongkrong ya Naya. Oke, silakan pulang rapikan dulu kursinya. Kalau sudah rapi silakan berdiri. Yuk kita pulang. Yuk, Davi. Rapikan kursinya. Pulang ya Davi. Ya. Mau pulang lagi.